dukungan kepada kami. Masih banyak lagi yang harus kita perbaiki di masa depan. Jadi siapa bilang Indonesia tidak punya martabat? Ayo menjadi bangsa yang mandiri. Orang-orang ini adalah korban pelanggaran hak asasi manusia dari berbagai pelosok tanah air yang berkumpul dan menggelar apa yang mereka sebut sebagai Kongres Pejuang HAM Nasional. Selama masih mengalir di tubuh kita, tidak akan surut untuk memperjuangkan hak dan Ini adalah upaya yang kesekian kalinya dari mereka yang ingin mencari dan mendapatkan keadilan dari negara. Pertemuan ini digelar di tengah hingar-bingar kampanye elit politik yang sepertinya tidak lagi memperhitungkan suara-suara mereka. Para orang tua yang anaknya diculik atau dibunuh menggelar aksi setiap Kamis sore di depan kantor presiden. Aksi ini sudah mereka lakukan 2 tahun berturut-turut, tapi tidak satupun kasus yang menampakkan kemajuan. Padahal tragedi-tragedi yang mereka alami menjadi pintu pembuka demokratisasi, kebebasan politik, dan peluang berkuasa bagi elit-elit baru, termasuk 3 pasang calon presiden dan wakilnya ini. Prabowo, jika saudara mencintai Indonesia, marilah bekerja keras untuk masa depan. Suara saudara-saudara sangat penting. Menghadirkan keharmonisan dan kebahagiaan bagi keluarga, kesatria bagi bangsa. Jika politik Sanggup memberikan dukungan kepada kami. Sabarkan berita ini ke seluruh penjuru tanah air bahwa kalian akan memilih kami berdua. Kalau dikatakan bahwa saya kalau dipilih tidak akan komit kepada penegakan HAM, ya, memang saya mengerti bahwa saya sering menjadi sasaran tuduhan-tuduhan bahwa saya ini pelanggar HAM dan sebagainya, ya. Mau kudeta, terlibat ini terus. Ini sudah jalan 11 tahun tuduhan-tuduhan terus kepada saya. Sejarah membuktikan bahwa satu persatu tuduhan-tuduhan itu tidak berdasar, ya. Dengan jujur, hati terbuka, objektif, tidakkah kita merasakan keamanan dan stabilitas di seluruh Indonesia makin baik? Perekonomian Indonesia tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada pasar kita. Kalau saya presiden, saya akan membangun bangsa ini. Saya berjanji di muka Anda, lebih cepat dan lebih baik. Negeri kita ini mampu. Dibutuhkan kecepatan yang baik dan bebas korupsi untuk membangun bangsa ini. Amin.
masalah pelanggaran berat masih debatable, ya. Kami menganggap bahwa itu tidak adil. Tatkala kita telah mampu mengamankan jajak pendapat di tim-tim, tapi tuduhan itu sepihak. Tapi karena negeri yang kalah kita, maka kita melaksanakan namanya pengadilan HAM tim-tim. 29 teman-teman kita, ya, dengan sangat sedih saya antar ke pengadilan. Apa yang terjadi? Tidak dapat dibuktikan itu pelanggaran HAM berat. Mereka bebas. Belum pernah secara komprehensif terdengar bagaimana para kandidat ini akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan bagaimana rasa keadilan bagi korban akan dipenuhi. Forum-forum di media massa belum menjadikan isu hak asasi manusia sebagai bahan perdebatan melebihi topik-topik ekonomi. Seolah rakyat Indonesia sedang digiring pada satu gagasan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan lebih penting dari penghormatan pada hak hidup orang. Rakyat tidak makan HAM, ya, makan nasi gitu. Itu yang dibutuhkan oleh rakyat. Dan saya kira urusan HAM ini juga lebih banyak kepentingan segelintir orang, elit, dan juga kepentingan-kepentingan asing tadi. 11 tahun reformasi dan gencarnya iklan televisi memang telah mencuci ingatan kita semua bahwa para kandidat ini adalah bagian dari rezim lama. Proses hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM bukannya tidak pernah ada, tapi sejauh ini hanya berlaku bagi para prajurit rendahan atau pelaksana lapangan. Komisi Kebenaran atau Pengadilan HAM digelar justru sebagai instrumen untuk membebaskan mereka yang berada di ujung atas dari rantai komando. Tapi yang dihadirkan adalah justifikasi terhadap peristiwa masa lalu. Sebenarnya tampak sekali bahwa peradilan yang kemarin berlangsung adalah bagian dari rangkaian kejahatan yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi kami melihat peradilan yang kemarin yang membebaskan para tersangka adalah bagian dari instrumen kekuasaan kejahatan pada masa itu. Suara-suara kritis dan menggugat itu pun lalu dibungkam dan dilenyapkan selama-lamanya. Tapi masih ada waktu untuk mengingatkan orang ramai bahwa ingatan kita semua jauh lebih tajam dari pidato, baliho, iklan, atau selebaran. Lagi pula, kekuasaan hanya bertahan 5 atau 10 tahun lagi. Namun kita bisa hidup lebih lama dan akan tetap gigih menagih.